Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Triutami dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi PPPoE. Sebelumnya saya akan menjelaskan topologi dari PPPoE. Yang pertama, di sini terdapat Ether 1 yang akan terhubung ke sumber internet, kemudian ada Ether 2 yang akan terhubung untuk LAN, kemudian yang Ether 5 ini untuk PPPoE. Yang Ether 5 kita langsung sambungkan ke router. Saya tidak menggunakan media converter. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan adalah 3 buah kabel strike, kemudian mikrotik, ada sebuah router, dan laptop untuk men-setting, kemudian terdapat switch untuk sumber internet. Hidupkan semua alatnya, pastikan indikatornya menyala. Ambil satu kabel strike, kemudian kita tancapkan di mikrotik Ether 1 yang ada tulisan internetnya. Yang satunya kita sambungkan di switch atau sumber internet. Kemudian kita ambil satu kabel strike lagi, kita masukkan di Ether 2 mikrotik untuk LAN-nya. Dan yang satunya kita tancapkan di laptop untuk setting mikrotiknya agar bisa terhubung ke internet. Kemudian pastikan kedua indikatornya menyala ya. Nah, kita langsung masuk aja ke aplikasi Wingbox untuk melakukan setting mikrotik. Kita konekkan terlebih dahulu. Kemudian kita berikan identitas pada dengan cara masuk di sistem, kemudian kita pilih yang identity, kita ketikkan nama kita. Saya tuliskan di sini Nita Triutami. Kemudian di apply, kemudian oke. Kemudian kita masuk di menu interface. Kita tambahkan di belakangnya menggunakan _ISP, kemudian apply OK. Kemudian yang Ether 2 kita juga sama, tapi bedanya yang ini kita menggunakan LAN. Apply, oke. Kemudian kita masuk di IP DHCP client, kemudian kita tambahkan untuk Ether 1. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita ke new terminal, kita masukkan passwordnya. Saya masukkan passwordnya 1 sampai 4. Kemudian kita ping google.com sampai ttl. Jika sudah ttl, kita ketik ctrl+c untuk menghentikannya. Kemudian kita masuk di IP address. Kita tambahkan, kita beri IP untuk Ether 2 yaitu 192.168.50.1/24. Untuk interface-nya saya pilih yang Ether 2. Kita apply terus oke. Kemudian kita masuk di DNS, kita centang allow remote request. Kemudian apply, oke. Kemudian kita masuk lagi di IP firewall. Di sini kita masuk yang NAT. Kemudian kita pilih tanda plus. Kemudian di out interface-nya saya pilih yang Ether 1. Kemudian yang di action kita pilih yang mail squared. Kemudian apply, oke. Kemudian kita masuk di sistem, kita pilih yang SNTP client, kita centang enable. Kemudian server DNS names-nya kita ketikkan Indonesia, apply, oke. Kemudian masuk di DHCP server. Kita pilih yang DHCP setup, kemudian pilih yang Ether 2, kemudian kita next terus sampai sukses.
Ini juga kita next ya, next. Kemudian oke, kalau belum terhubung di internet, kita masuk ke control panel. Di Ethernetnya kita klik kanan, kemudian disable dulu, kemudian enable. Jika masih belum terhubung ke internet, kita masuk ke command prompt, lalu ketikkan ipconfig/renew. Maka akan terhubung ke internet. Kemudian kita masuk lagi, kita konekkan lagi mikrotiknya, kita masukkan passwordnya dulu yang sudah kita buat di new terminal tadi. Kemudian kita konekkan, kita masuk di interface dulu, kita ubah Ether 5 nya menjadi belakangnya kita beri PPPoE untuk memudahkan. Kemudian kita apply, oke. Kemudian baru kita masuk di menu PPPP. Di sini kita setting yang PPPoE server, kita tambahkan service name-nya. Ini terserah kalian mau beri apa, saya beri nama saya. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 5, kemudian di apply, oke. Kemudian masuk di menu secret, kita tambahkan lagi. Untuk name-nya juga terserah, ini yang akan kita ingat-ingat untuk masuk di router. Di sini saya kasihkan nama saya, kemudian passwordnya ini saya masukkan 1 sampai 8. Servisnya kita pilih yang PPPoE, kemudian local address-nya. Untuk local address saya ketikkan 10.10.10.11. Kemudian untuk remote address-nya saya ketikkan 10.10.10.111. Kemudian di apply, oke. Pada profilnya kita buat lagi namanya, kita kasih terserah, saya kasih nama saya. Kemudian pada limitsnya kita kasih yang RX-nya itu 7 MB, kemudian yang TX-nya kita kasih 5 MB. Kemudian kita masuk di PPoE server lagi. Pada profilnya kita pilih yang sudah kita buat tadi, kemudian jangan lupa di apply dan oke. Kemudian kita setting routernya. Yang pertama kita ambil satu kabel strike-nya, masukkan di Ether 5 atau PPPoE. Kemudian yang satunya kita masukkan ke routernya pada warna yang biru untuk WAN. Pastikan indikatornya menyala. Reset dahulu routernya dengan cara menekan tombol reset hingga indikatornya berkedip. Kemudian kita ambil kabel yang berada di Ether 2 mikrotip, kita tancapkan di router yang warna orange. Ini kita akan melakukan setting pada routernya dengan cara sebagai berikut. Kemudian kita akan masuk ke Google Chrome untuk menyeting routernya. Kita masukkan IP default dari router yaitu 192.168.0.1. Kemudian enter. Di sini kalian akan disuruh masukkan username dan password yang ada di belakang total link atau router. Nah, ini kita ketikkan admin, kemudian admin, kemudian kita pilih login. Kemudian kalian akan ke quick setup. Di sini kalian langsung next. Lalu di quick setup-nya lagi kita pilih yang PPPoE, kemudian kita next. Kemudian untuk
quick setup PPPoE, kita masukkan yang ada di secret tadi, yaitu Nita Utami. Untuk username dan passwordnya kita masukkan yang di secret tadi, kemudian kita pilih next. Kemudian wireless network name-nya saya di sini ketikkan nama saya, yaitu Nita Utami, kemudian slash kelas 12 TKJ2. Ini terserah ya, mau diketikkan berapa aja terserah. Kemudian pada security-nya ini tuh passwordnya buat aku ketikkan 1 sampai 8. Kemudian more advanced wireless setting-nya pada channel width-nya saya pilih yang 20 MHz, kemudian di next. Pada bagian ini tinggal di save aja. Kita tunggu, nanti kita akan mendapatkan IP dari mikrotiknya tadi. Nah, seperti ini. Kita rubah untuk IP loginnya. Aku ketikkan 192.168.2.30, kemudian save. Kemudian kita akan tunggu rebootnya hingga prosesnya selesai. Kemudian akan kembali di halaman awal, kemudian kita tinggal masukkan password, kemudian klik login. Kemudian kita maju di DHCP, di sini start IP-nya kita ganti. Saya ganti 1, kemudian NIP address-nya saya ketikkan 10. Kemudian last time-nya itu saya ganti dengan waktu 60 menit. Kemudian di save. Nah, setelah itu kita masuk di sistem tools. Saya mau mengganti temnya. Kita cari yang Bangkok. Ini tuh yang Indonesia atau Jakarta ya. Kita masuk di sistem tool, kemudian password. Pada old username kita masukkan yang buat login tadi, yaitu admin. Kemudian new username-nya saya ketikkan Nita. Kemudian new passwordnya saya ketikkan 1 sampai 8. Confirm your password itu diketik 2 kali passwordnya. Kemudian jangan lupa di save. Nah, kita bakal disuruh login lagi. Kita masukkan yang baru tadi. Kemudian kita klik login.